Terkenal dengan kesetiaannya, mereka adalah Anna, Shia, Wuri, dan Yuni. Keempat sahabat itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Suatu hari, saat pulang sekolah, lagi-lagi Anna mendapat masalah karena faktor perekonomiannya. Ditambah, beberapa teman Anna ada yang tidak menyukainya, hingga semua terasa semakin menyulitkan bagi Anna. Kamu anak, kalau kamu ingin ikut ujian tengah semester, ayo harap kamu bisa melunasi SPP kamu selama 2 bulan terakhir ini. Baik Bu. Wah, ada yang ikut ujian nih. Gue juga pernah ikut ujian, tapi sayang SPP gue udah lunas. Cie, lo bisa ikut ujian? Sekolah kok gak bisa bayar SPP? Udah gue, udah bener. Bisa Udah, gak usah pakai nomor mereka. Iya, lo bisa minjem uang gue dulu anak. Tapi kan utang bodoh udah berapa? Gak apa-apa, yang penting lo bisa ikut ujian. Terima aja anak saya kan. Kalau lo pikir atau pakai, kalau ada lo kan dari gue aman. Bilang aja lo mau nyontekan. Gue kayaknya gue punya tas yang kamu pakai deh di rumah. Daripada mainin lemari, nanti buat lo deh. Makasih ya. Tapi kayaknya gue aja deh yang bawa malu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Gue udah tes kulit. Gue cabut dulu ya. Bye. Bye. Hati-hati ya. Beruntungnya Anna memiliki teman yang selalu merangkulnya. Sementara itu, Cia yang baru tiba di rumahnya sudah berniat untuk langsung beristirahat karena lelah di sekolah. Namun, saat Cia sampai di rumah, ia langsung disuguhkan dengan pertengkaran hebat kedua orang tuanya. Lagi-lagi kamu pulang telat. Kamu itu perempuan, harusnya di rumah bantuin mama. Aku juga punya kegiatan, Mah. Kegiatan apa? Tambahan, gak pernah kamu belajar pintar-pintar kayak gitu. Toh ujung-ujungnya kamu bakal jadi guru rumah tangga. Belajar tuh belajar dosa, harus semuanya yang baik. Gak kayak papa kamu tuh, pekerjaannya gak jelas. Kok jadi aku lagi? Pekerjaan aku tuh jelas. Buktinya aku bisa ngapain kalian. Kamu tuh yang bisa enak doang. Enak gimana? Aku urus rumah ini sendirian. Aku yang belajar, aku juga yang masak. Cukup. Ekskul aku bangun waktu untuk bahasa aku. Bahasa, kayak nggak ada yang lebih jelas aja. Pak, Mah, aku nih capek baru pulang sekolah. Bisa gak sih santai aja gak usah marah-marah? Apa salahnya kalau berhenti pendidikan aku sendiri? Ya, aku bakal jadi ibu rumah tangga. Aku bakal jadi ibu rumah tangga yang lebih dari mama. Cakep sekali omongan Muna. Lihat anak didikmu, sifatnya sama seperti kamu, suka melawan. Salahku lagi, dia juga anakmu. Cia, kamu mau pergi kemana lagi nih? Setelah mendengar bising pertengkaran kedua orang tuanya, kini Cia memilih untuk pergi. Ia langsung menelpon Yuni untuk bertemu dengan Wuri. Sementara itu, di lain tempat, Anna dan Wuri baru tiba di rumahnya. Halo Bun, udah pulang. Gak usah dilepas, nah, gak apa-apa, duduk aja. Kamu duduk dulu ya, kamu di atas. Ada jangan pun jaga apa namanya. Apa kabar? Baik kan? Kamu udah ada rencana belum mau masuk mana? Sekarang sih lagi usahain buat dapet beasiswa kan. Soalnya tante tahu sendiri kan, gak ada biaya buat masuk kuliah kan. Oh, emang kamu mau masuk jurusan yang mana? Aku sih kebetulan cita-cita aku pengen jadi jaksa kan. Keren itu, nggak kayak si Uri yang masih bingung mau kemana. Apaan sih Bun? Apa salahnya sih udah jadi dosen? Sulit Pur, kamu itu belum dewasa. Kamu belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Udah deh, kamu masuk kedokteran aja. Tapi ini cita-cita Buri sendiri yang ngejalanin. Bunda, gak harus selalu nuntut Buri apa yang jadi Bunda mau.
Bunda nggak mau dengar apa-apa dari kamu. Pokoknya kamu harus masuk ke dokteran. Tante buru-buru duluan ya, Nak. Wore, kepada. Luyut, adiknya juga. Masuk. Haus nih, haus. Sendiri deh. Atmosfernya kok jelek banget sih? Kalian ada masalah? Ada apa? Lo kok nangis gini sih? Sialan, kenapa sih hidup gue penuh dengan tuntutan? Kenapa gue harus ngelakuin hal yang bahkan gue gak suka? Lo kok jadi ngambek gini sih? Sebenarnya gue ini apa sih? Anaknya atau bonekanya? Kenapa dia selalu nuntut gue? Kenapa dia gak percaya sama pilihan gue? Gue juga mau sukses dengan apa yang gue suka. Lu tuh enak, Mur. Lu bisa kemana aja, karena ekonomi lu bagus. Gue harus kubur mimpi gue jadi jaksa. Karena apa? Karena gak ada yang dukung gue. Lu harusnya bersyukur, Wuri. Bersyukur gimana? Gue harus menjalani pendidikan di bidang yang bahkan gue udah muak. Gue benci pemayat, gue benci rumah sakit. Disalahkan karena nyawa seseorang bukanlah hal yang harus disyukuri. Gila lo, jangan kayak gitu. Biarin dia pulang. Berisik kalian semua. Kenapa sih gue harus selalu ngedengar bentakan di setiap saat? Nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di sini. Gue juga butuh ketenangan. Orang tua lu berantem lagi ya? Iya kak. Sebenarnya gue ini apa sih? Anak pungut mereka ya? Kenapa apa yang gue lakukan itu selalu salah di mata mereka? Gue tau apa belum lo? Ya terus apa? Gue juga pengen jadi wanita karir. Tapi apa? Ibu gue selalu mengorbankan wanita untuk menjadi ibu rumah tangga. Gue juga capek, Ci. Gue di sini capek. Buat kalian datang terus. Gak tau kenapa. Di sini cuma kayak aku yang kayak orang bego. Udah, stop. Jangan bikin runyam keadaan. Sorry guys. Sini gue yang salah. Bukan lo yang salah, gue yang salah. Gue gak bisa atur emosi gue. Maaf semua. Gue juga minta maaf. Seharusnya masalah di rumah gak gue bawa ke sini. Gue sih gak salah. Jadi gak usah minta maaf kan. Siapa yang menyangka pertemuan mereka justru menjadi api yang membara. Untungnya mereka bisa memadamkannya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, semua murid di kelas siap melaksanakan ujian. Namun hanya Ana yang belum datang ke kelas saat itu. Maaf bu, saya telat. Mau telat? Loh, kok dia masuk? Bukannya dia gak bisa beres PP? Jual diri kali. Ada yang baru tuh. Kamu teman dari mana? Rongso. Nyuri kali. Anak, tunggu. Urusan kalian belum selesai sama gua. Bu, buka penutupan Anda. Apaan sih? Aneh banget sih. Jangan tugas kalian, nilai saya sekali. Ya bu. Iya, Bu. Berniat ingin menemani Ana yang mereka merasa tidak mendapat keadilan di kelas itu. Kini 4 sahabat itu justru bertemu dengan kepala sekolah. Rumitnya lagi, orang tua mereka juga dipanggil ke sekolah. Ada masalah apa ini, Bu? Kenapa bisa-bisanya mereka tidak ikut ujian? Jadi begini bu, kemarin dia kakak pengalaman
Sani, kita bicarakan masalah ini nanti. Sekarang, tolong segera panggil orang tua mereka. Apa lagi yang telah kamu perbuat, Cia? Karena inilah mama melarang kamu ke rumah. Bu, ibu bisa lihat sendiri. Tekanan apa yang saya alami ketika di rumah? Bu Cia, tenang Bu. Saya sudah mendengarkan penjelasan dari anak-anak bahwa mereka tidak ikut ujian karena tidak terima. Anak diuduh oleh teman sekelasnya. Jadi, kamu sebabnya. Kamu yang membuat masalah. Kenapa anak saya mendapat imbasnya? Berbahaya sekali kamu. Nah, bener itu. Kamu repotin banget, anak. Kamu kan tahu, Wuri harus masuk kedokteran. Kamu mau tanggung jawab atas masa depan anak saya. Maaf, Bu. Maaf jika perilaku saya berdampak pada teman-teman. Maaf jika saya merepotkan kalian semua. Terima kasih atas kebaikan kalian terhadap saya selama ini. Saya, atas nama saya Rina Wijaya, pamit undur diri dari saya. Kalau kalian kenal. Anak, kamu pikir-pikir lagi, nak. Sampai sebulan, Bu. Daripada saya terus di sini merepotkan kalian semua. Anak, kalau lu keluar, kami juga bakal keluar. Tujuh. Enggak ada yang keluar. Apalagi kamu, Wuri. Kamu di sini harus lanjutin pendidikan kamu sampai dapat gelar dokter itu. Tadi di sini saya ingin menyampaikan tentang tujuan Wuri sebenarnya. Wuri itu berhak memerdekakan dirinya dengan bebas memilih apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan Cia. Kenapa dengan anak saya? Cia itu suaranya ini dengar, Bu. Perempuan itu bebas berkarya tanpa batasan. Benar itu, Bu. Kita sebagai orang tua tidak seharusnya menjadikan anak kita sebagai seperti apa yang kita mau. Jadi, harapan saya, Bu Cia dan Ibu Wuri mengerti dan memahami kondisi anak-anaknya. Jangan seperti saya kan. Cia dan Wuri punya ibu yang bisa dukung mereka. Saya pamit. Kalian semangat ya. Kejar mimpi kalian. Gue pamit. Saya tidak mengetahui masalah yang terjadi. Dan dengan ini, saya mengambil keputusan bahwa Anda bisa ini saya keluarkan dari sekolah ini. Tapi Bu, dengan kalian, kelakuan kalian sudah tepat dilakukan seorang pelajar. Konsekuensinya, ini sudah sekolah semua kalian. Silakan kalian belajar 1 bulan dulu. Tapi Bu, Lili, tahun berlalu. Kini keempat sahabat itu sudah menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Dan kesempatan ini mereka gunakan untuk saling bertemu, untuk melepas rindu. Yuni! Hai. Cia, wih, ada anak hukum nih. Anak. Semangat juang kalian itu loh yang udah motivasi gue buat bangkit dari keterpurukan. Tapi lu dapat beasiswa, nak. Usaha lu bikin kita bangga. Lu juga keren, Ri. Bisa banggain bunda dan keluarga besar tanpa harus tekanan. Gue lebih bangga sama kalian semua. Serius deh. Tapi kan lu sendiri yang bilang kalau tidak ada mimpi yang tidak mustahil asal kita mau mengambil. Nah, ini baru merdeka belajar.
Masa depan kita adalah milik kita. Bisa nasionalis juga. Tawa bahagia keempat individu itu menggema. Benar apa yang mereka katakan, bahwa tekad dan keberanian adalah pintu kesuksesan. Saat sistem pendidikan berkembang dan kehidupan remaja mendominasi pilihannya, hanyalah maju atau berhenti. Wajar juara adalah akhir yang pas untuk kisah ini.